Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk yang menjumpai Anda dalam topik kali ini. Kita akan membahas tentang kinerja Ombudsman di tahun 2023 dan bagaimana target di tahun 2024. Tentu kita memahami bahwa peran Ombudsman atau terutama pada pengawasan terhadap pelayanan publik itu sangat penting sekali. Yang misalnya ada kasus PPDB itu selalu Ombudsman menjadi pihak yang cukup direpotkan ya, kan ada pengawasan, kemudian ada laporan dari masyarakat. Dan seperti apa di tahun 2023 ini kita akan mewawancarai Kepala Perwakilan Ombudsman Bali, Ibu Ninyoman Sri Widianti. Kita sapa dulu sama kita. Om Swastiastu. Swastiastu. Kepala Perwakilan gimana? Sehat ya? Baru saya disampaikan ini tentang kinerja Ombudsman di tahun 2023. Secara umum bisa digambarkan kepada pemirsa gimana? Ya kalau dari sisi kinerja ya, karena kan Ombudsman itu kita juga selain menerima pengaduan masyarakat ya, dalam arti menerima laporan-laporan masyarakat, kita juga ada yang namanya kegiatan pencegahan maladministrasi. Jadi kalau dari sisi kita menerima pengaduan, kita bicara dulu lah akses masyarakat ke Ombudsman. Jadi kalau akses itu dari jumlah 830 memang itu ada yang sifatnya laporan masyarakat ya, itu ada sekitar 260. Kemudian ada reaksi cepat Ombudsman ya, itu 160. Kemudian juga ada yang namanya konsultasi ya, itu jumlahnya cukup besar juga 424-an. Nah ini juga yang menurut kita cukup menguras energi kita juga dengan keterbatasan jumlah SDM kita, tapi juga ternyata pengaduan masyarakat juga cukup banyak lah. Tapi dari laporan yang masuk asungkare ya, dari laporan yang memang khusus harus ada pemeriksaan dari 260 memang itu 203 sudah kita selesaikan di tahun 2023. Jadi sudah 92% lah dari target penyelesaian yang seharusnya 80% kita sudah 92%. Seperti itu. Sama juga dengan target yang harusnya dalam tahun 2023 itu 180, kita sudah mencapai 203. Jadi itu kan sebenarnya sudah melebihi lah dari target yang memang kita perjanjikan dari perjanjian kinerja kita. Nah, hanya memang banyak laporannya masuk itu masih dalam skup substansi perhubungan, infrastruktur, karena itu rata-rata adalah laporan-laporan yang sifatnya reaksi cepat Ombudsman. Jadi itu menyangkut laporan yang banyak masuk itu berkaitan dengan infrastruktur ya? Ya, infrastruktur, perhubungan ya. Karena memang mungkin itu masyarakat yang bisa secara langsung melihat ya, karena mereka menggunakannya mungkin tiap hari ya. Tuh tiba-tiba jalannya berlubang, menimbulkan kecelakaan kan juga akhirnya mereka laporkan. Atau kabel yang terlalu melintang atau trotoar ya yang jebol. Atau bahkan juga ketika musim hujan atau apa kan kadang juga tiba-tiba jalannya putus atau kemudian terjadi longsor, ya itu kan dilaporkan, sehingga karena ini menyangkut kegawat daruratan, menyangkut hak keselamatan ya dan hak hidup, itu juga kita lakukan dengan reaksi cepat Ombudsman. Jadi itu harus segera ditindaklanjuti. Jadi kita nggak pakai proses-proses prosedur lagi. Langsung ke jadi kita ya? hanya WA saja, karena kita sudah membuat semacam focal point ke masing-masing instansi itu. Jadi dengan hanya kita kasih WA pengaduan, mereka akan tindaklanjuti, masih tindaklanjuti dia sampaikan lagi. Dari masyarakat melakukan pengaduan itu melalui apa? Melalui media sosial atau melalui? Ada juga yang melalui WA, kami kan punya WA, kemudian lewat telepon ya untuk mempermudah sih. Ada juga yang lewat medsos juga, seperti itu, ke DM kita lah gitu. Kemudian itu yang rata-rata RCO ya. Tapi kalau untuk laporan yang sifatnya agak berat gitu ya, untuk substansi misalnya pendidikan, kepolisian, pertanahan, itu biasanya datang langsung atau lewat surat. Karena dia kan banyak, biasanya dokumen-dokumennya juga disertakan lumayan banyak juga. Karena kami juga biasanya meminta persyaratan yang cukup ketat juga ya dari sisi masyarakat yang untuk mengadu seperti itu. Terutama kalau misalnya menggunakan kuasa, karena memang ada persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi kita sih juga tetap memberikan kemudahan lah dari sisi laporan, bahkan kita juga aktif menghubungi pelapor ya untuk misalnya kalau belum lengkap seperti itu. Oke. Yang biasanya cukup kita ini kan soal PPDB atau penerimaan peserta didik baru ya. Cukup ramai lah katakan dulu, dan Ombudsman selalu
mencoba untuk melakukan perbaikan. Nah, gimana di tahun 2023 ini? Apakah kondisinya lebih baik di tahun 2022 sistemnya PPDB ini? Ya, kalau sistem 2023 kan sama lah, masih sama dengan 2022. Tetapi memang 2023 sih tidak seperti di 2022 ya. Maksudnya walaupun masih ada semacam anggaplah indikasi kecurangan ya. Setelah kita telusuri juga turun sebenarnya nggak terlalu seperti yang nampak di luar itu rame ya. Walaupun mungkin ada kayak bahasa titipan atau ketemu. Bahkan ada yang katanya membayar waktu itu ya? Ya, membayar katanya, tapi kan itu kan belum ada pembuktian. Belum ada pembuktian ya? Ya. Tapi kalau misalnya titipan itu memang diakui bahwa masih ada seperti itu ya. Tapi kan kalau kepala sekolah yang penting ada, yang penting dia tidak melanggar dari kuota aja seperti itu. Mereka juga nggak bisa ngomong apa kalau itu sudah misalnya ini karena misalnya dia tidak dapat sekolah atau ini kategori tidak mampu tolong dimasukkan gitu kan. Jadi masih seperti itu, mereka tidak tahu itu dari titipan siapa, tapi yang penting dia tidak melebihi kuota yang sudah diberikan. Maksudnya kuota itu kan kalau di Juknis nggak ada. Di 2023 tuh nggak ada pembatasan kuota. Yang terpenting daya tampung di sekolah itu bisa nggak ada atau tidak. Misalnya kalau dia memang punya 11 kelas ya udah 11 itu tidak boleh melebihi gitu. Tapi tidak boleh juga sampai ke siang ke apa itu emang tetap nggak bisa. Yang penting adalah sisa seperti itu. Dan kita lihat memang walaupun ada tambahan tidak seperti yang 2022 yang katanya hampir berkelipat-lipat. Walaupun di tahun 2022 sih sebenarnya alasannya yang tadi itu COVID ya. Jadi dampak PHK COVID itu kemudian menyebabkan akhirnya banyak tambahan. Ya. Tapi itu alasannya karena itu, makanya itu pun akhirnya kita tindakan sampaikan kalau itu untuk menyampaikan ke Kemen itu alasannya seperti apa. Sehingga kementerian itu tahu alasannya karena apa. Tapi kalau bisa sih tidak dilakukan lagi di tahun 2023. Dan di 2023 kita lihat sih memang sudah tidak seperti yang lalu dan bahkan juga karena sudah ada sekolah baru mungkinnya jadi distribusinya sudah mulai tidak terjadi penumpukan. Itu yang kita dorong. Karena memang sebuah sistem itu kan tidak bisa serta-merta sempurna secara keseluruhan ya. Itu by proses gitu ya. Jadi ini diuji cobakan ternyata juga ada kendalanya di mana. Satu sisi kan sebenarnya zonasi itu untuk pemerataan sekolah. Tetapi kan untuk menciptakan pemerataan itu tidak bisa dengan sekejap. Dia juga ada proses, ada penganggaran. Membuat sekolah-sekolah baru merata di berbagai kecamatan. Nah itu kan kita belum siap. Ketika sistem itu baru tapi kita belum siap meratakan dari sisi sarana prasarana, dari sisi SDM juga. Nah itu yang masih jadi tantangan terberat. Nah tetapi ya dalam tahun ke tahun sih sebenarnya sudah terjadi perbaikan-perbaikan ya kalau kita lihat dari, karena kalau di tempat lain kan ributnya soal jarak atau apa, tapi kalau di Bali kan jarak tuh nggak terlalu ribut karena sudah by system menariknya. Jadi kalau ada komplain, karena ada juga komplain ke ombudsman, terus kita langsung klarifikasi ini dia harusnya berhak loh. Tapi setelah dijelaskan, oh bapak ini. Tapi rata-rata itu ternyata masyarakat itu tidak mendapat informasi yang begitu jelas. Jadi dia mungkin ketika menunjuk ini, dia salah meletakkan titik koordinat sehingga ketika ditarik itu jadi jauh atau apa gitu. Karena beda sistem dengan apa itu tuh agak beda. Ya. Termasuk kemarin juga ada komplain-komplain terkait harusnya ini jalur ranking dia anaknya dapat, tapi enggak. Tapi setelah kita klarifikasi ternyata kalau memang dia dapat gitu. Jadi kita juga bantu untuk memang yang punya hak sesungguhnya itu kemudian mendapatkan. Oke, kalau kita bicara tentang instansi pemerintahan swasta atau apapun yang diadukan ke ombudsman selama ini, katakanlah tingkat kepatuhan ketika mereka dipanggil, ketika mereka seperti apa Bu? Nah, syukurnya ya kalau di Bali instansi yang menjadi terlapor ini sangat akomodatif ya. Jadi tidak ada yang mereka misalnya responsif ya? Iya, responsif. Nggak ada yang bantu itu nggak ada ya? Tidak. Jadi kami itu tindak lanjutnya yang pertama itu bisa melakukan klarifikasi. Jadi klarifikasinya bisa bersurat ya, bisa juga klarifikasi secara langsung. Jadi langsung ini bisa kita mengundang ke ombudsman atau kita juga bisa mendatangi langsung ke mereka. Dan sampai saat ini mereka tidak ada seperti penolakan dan sebagainya. Jadi mereka memberikan klarifikasi juga karena kita kan melihat kalau ombudsman kan sifatnya netral.
Jadi kita harus mendengarkan kedua belah pihak. Jadi versi pelapor dan terlapor. Jadi kita juga misalnya versi pelapor aduannya begini, tapi kalau dari terlapor sudah bisa menjelaskan, kami melakukan ini kan dengan dasar seperti ini, SOP-nya seperti apa. Jadi kalau itu bisa, ya sudah. Makanya banyak juga yang kemudian tidak ditemukan mal karena mereka mungkin sudah benar secara menjalankan sesuai SOP-nya. Tetapi kalaupun ada yang misalnya belum mendapat pelayanan dan sebagainya, rata-rata mereka akan menindaklanjuti atau menyelesaikan pengaduan itu sehingga ya sudah selesai gitu. Jadi jarang sekali bahkan di perwakilan Bali yang sampai kemudian membuat tindakan korektif gitu ya. Karena kita juga kalaupun misalnya agak mentok-mentok nih dari klarifikasi, kadang kita pertemukan para pihak, melakukan konsiliasi atau melakukan mediasi sehingga itu para pihak itu mendapatkan solusi-solusi lah yang terbaik gitu. Ada yang menemukan jalan buntu? Tapi ada juga sih yang seperti itu. Tapi kalau memang kemudian itu ya kita lakukan tindakan korektif seperti itu. Tapi kalau memang sudah ada jalan win-win solusi, terus kemudian ada jalan keluar yang diberikan, ya karena memang aturannya seperti itu. Ada juga yang pelapor nggak mau melaksanakan, padahal memang aturannya seperti itu. Ya kami pun ya nggak bisa karena memang aturannya seperti itu gitu. Walaupun sebenarnya sudah ada juga hasil yang lainnya, tapi ketika dia ingin kita kasih untuk mendapatkan ini, Anda harus menempuh jalan ini karena aturannya seperti itu. Tapi terkadang masyarakat kan juga nggak maunya enaknya juga. Tapi yang terpenting kan kita tetap by aturan, by sistem mekanisme prosedurnya seperti apa. Baik. Seperti itu. Untuk tahun 2024 ada target khusus yang sudah dibebankan oleh pusat ke Ombudsman Bali, dan tadi disebutkan juga keterbatasan SDM, termasuk juga anggaran mungkin ya. Apakah akan ada perbaikan di tahun 2024? Ya itu dah, kalau kita bicara ya, kalau istilahnya pencapaian target itu tahun ke tahun malah bukan berkurang, terus bertambah kemungkinan ya. Tapi satu sisi SDM juga peningkatannya juga nggak terlalu signifikan, anggaran juga seperti itu. Tapi ya itu tadi, kami kan walaupun dengan satu keterbatasan ini jangan sampai juga kita patah semangat, ya, tetap harus optimis ya. Jadi kita tetap juga harus menggunakan strategi-strategi yang lainnya juga, bagaimana kita bisa melakukan penyelesaian laporan itu juga dengan bisa cepat gitu ya. Karena saat ini kan kita juga bukan berarti pengawas yang harus berhadapan-hadapan ya dengan terlapor, karena kita kan sebenarnya mitra juga ya. Kita kan sebenarnya ombudsman itu datang untuk dalam rangka memperbaiki, bukan mencari-cari kesalahan. Jadi kita ingin terus-menerus, tapi sampai saat ini sih dari para unit penyelenggaraan publik sudah paham. Ya, ombudsman ini kalau datang sebenarnya ya membantu mereka. Jadi membantu, kalaupun ada yang tidak benar dibantulah, dikasih arahan untuk diperbaiki gitu ya. Jadi bukan lagi dicari-cari kesalahan, karena kami kesana sudah menyatakan kami bukan APH, jadi kami bukan aparat penegak hukum yang memberi hukuman dan sebagainya. Tapi kami ingin memberikan masukan untuk perbaikan, baik dari secara sistemnya ya dan sebagainya, sehingga nanti ke depannya mereka bisa lebih baik dalam proses pelayanan publik ke depannya. Jadi saat ini sih mereka sudah mulai tidak takut atau tidak resisten untuk ada ombudsman. Jadi tanpa pemberitahuan pun kalau kita datang mereka ya terbuka sih. Karena ombudsman kan secara kewenangan boleh kita datang tanpa pemberitahuan. Kita datang ya biasa mereka menerima, yang ngobrol. Bahkan juga suka ada juga yang curhat nih kan. Para kepala OPD-nya misalnya masalah-masalah yang mereka hadapi seperti itu, mereka biasanya juga kadang cerita, sehingga juga sama-sama bagaimana kita juga mencari solusi-solusi yang terbaik untuk bagaimana pelayanan publik di instansinya itu bisa lebih baik. Karena kan juga terkadang mereka ingin melakukan A tapi ada keterbatasan. Samalah dengan kita, ada kekurangan SDM, ada anggaran dan sebagainya. Tapi ya saya yakin kalau rata-rata sih di Provinsi Bali ya mereka tuh masih mau mendengar gitu ya. Lain dengan cerita teman-teman saya di perwakilan lain ya. Yang ya itu tadi ya agak resistensinya tinggi ya, kemudian juga nggak mau dengar apa yang mau disampaikan. Intinya tidak ada komitmen lah dari ini. Yang sebenarnya yang paling penting itu ada komitmen pimpinan ya dari sebuah instansi. Kalau di Bali aman-aman aja ya. Kalau kita lihat sih komitmennya baik ya, dari arti komitmen untuk bagaimana mereka itu sebagai pelayan masyarakat gitu.
kan sebenarnya dirubah dari budaya kerja ya, dari mindsetnya. Dan kalau di Bali sendiri kan perubahan itu sudah mulai, mereka pimpinan-pimpinannya itu merubah mindset dari para ASN-nya itu sudah mulai ya seperti itu. Karena menggunakan pendekatan culture kalau kita lihat ya dari di Bali itu, sehingga prosesnya itu agak cepat lah mereka. Jadi nggak terlalu bandel-bandel banget. Jadi kalau dikasih tahu pun mereka oh ya bisa ditindaklanjuti seperti itu. Baik. Jadi itulah dari sisi positifnya kita di Bali seperti itu. Oke, sebagai closing statement dari Bu Kepala Perwakilan, silakan ya mungkin mempertegas himbauan kepada masyarakat, bukan himbauan ya. Bagaimana masyarakat, kemudian instansi pemerintah, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat ini lebih ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Ya. Oke, jadi kalau dari sisi kepada semua unit penyelenggaraan publik ya, karena kan sudah jelas dalam melakukan pelayanan publik ini kita punya yang namanya Undang-Undang 25 tahun 2009. Jadi dengan kita mematuhi semua aturan yang ada ya, baik itu dari tingkat undang-undang yang diturunkan kepada PP sampai keturunan teknis lainnya, itulah yang memang harus dipatuhi. Sehingga juga layanan publik itu bisa lebih baik. Dan juga mendorong karena zaman sekarang kan sudah lain ya, berubah. Jadi kita sudah harus berubah. Bukan lagi layanan 4.0 bahkan akan 5.0. Jadi ini sudah harus berubah. Jadi paradigmanya ke depan layanan publik bisa lebih baik, SDM lebih dipersiapkan karena ke depan digitalisasi layanan publik ini menjadi satu tuntutan dari zaman yang memang harus kita lakukan. Kemudian juga untuk masyarakat juga karena layanan publik yang baik ini juga butuh partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat ya, terutama masyarakat Bali jangan ngekoh lagi ya, jangan ngekoh ngomong, betul-betul melihat apa sih yang menjadi kebutuhan mereka. Karena layanan publik ini adalah sesuatu hal yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai dalam kandungan sampai kita mati semua berhubungan dengan pelayanan publik. Jadi kalau ada hal-hal tertentu yang dirasa tidak baik, dirasa kurang pas dengan aturan atau standar pelayanan yang sudah ditetapkan, mohon kiranya jangan segan-segan, jangan sungkan untuk mengadukan layanannya, baik itu ke instansi yang menjadi unit layanannya maupun juga ke Ombudsman, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kepala Perwakilan Ombudsman Oke, Bali suksema. atas penggambaran bagaimana kinerja, kemudian bagaimana ke depan kira-kira yang perlu. Ya, saya sepakat orang Bali jangan koh ngomong gitu ya, kalau ada pelayanan publik yang memang belum sesuai bisa melaporkan ke Ombudsman. Bahkan saya baru tahu kalau misalnya ada jalan rusak, ada trotoar rusak, itu bisa melapor ke Ombudsman dan Ombudsman bisa menindaklanjutinya ke instansi terkait. Demikian Bali Post Talk ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa.